Saya di sini akan menjelaskan tentang peran kecerdasan EQ, AKI, PSIQI, dan SQ. Nah, tujuannya agar kalian bisa memanfaatkan dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Kalian kan kenalnya cuma EQ doang kan, tapi di sini banyak kikian yang lain lagi gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita adain ice breaking dulu ya. Kalian harus tebak gambar di sini. Next. Nah, di sini ada gambar apa yang Anda lihat pada gambar di atas. Coba dibalik 150 derajat itu bakal jadi apa tuh gambarnya. Nah, udah dibalik belum? Terus sudah lihat belum gambarnya jadi apa gitu. Kalau udah dilihat, kita tebak bareng-bareng. Next. Nah, di sini gambar yang Anda lihat di atas ketika dibalik itu akan menjadi gambar ini kakek-kakek dan kakek-kakek yang lagi giniin mata atau nenek-nenek gitu. Terus di gambar sebelah sininya itu kalian akan menemukan perahu atau nelayan di atas bibirnya sini nih, di atas bibirnya nih, di sini nih. Bebek dan nelayan. Udah bisa? Nah, kalau misalkan kita udah selesai tebak gambarnya, kita masuk materinya ya. Lanjut. Apresiasi. Jadi gini, setiap orang memiliki kecerdasan yang tertentu atau kecerdasan yang berbeda-beda. Paradigma baru tentang intelligence adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Sama sekali tidak ada orang yang bodoh, atau kita sebutnya EQ jongkok gitu kan. Nah, nggak ada orang yang kayak gitu. Terus setiap orang punya kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis, dan siap untuk berprestasi. Catat, untuk berprestasi, setiap orang mempunyai kecerdasan masing-masing untuk dirinya berprestasi lebih baik lagi. Berdasarkan pendapat Dr. Goldman, ia menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan dan IQ memberikan sumbangan kontribusi di dalam kesuksesan, sedangkan yang 80% merupakan bagian dari dukungan lainnya, yaitu kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini sangatlah penting dalam hidup kita atau dalam diri kita. Emosional sangat penting. Nah, dan merupakan hal yang paling berharga dalam diri manusia gitu. Next. Di sini kita akan menonton video tentang EQ dan teman-temannya, kayak Kikian tuh yang banyak yang lainnya gitu. Kalian bisa nonton di sini dan kalian bisa lebih paham tentang apa sih EQ saya, berapa sih EQ saya gitu. Selamat menyaksikan. The most amazing facts about the human brain. The human brain is surprisingly the fattest organ in the body, comprised of approximately 60% fat and weighing in at about 3 pounds. Neurons. The brain contains approximately 100 billion neurons that can send information at speeds of up to 270 miles per hour, quicker than the Hennessy Venom GT, the world's fastest streetcar. Pain. The human brain itself doesn't have pain receptors and therefore cannot feel any pain, making it possible for doctors to perform brain surgery on patients who are awake. Thoughts. The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. Meanwhile, excessive thinking has been linked to stress, depression, and paranoia. Meditation. Neuroscientists have reported that brain structures change after only 8 weeks of meditation, and the results are shocking. The patients who meditated proved to have less anxiety, sharper memory, more energy, a longer attention span, a higher tolerance to pain, a healthier relationship with their body, and an overall higher quality of life. Neuroplasticity. Many people may not realize that the brain actually changes physically, much like the way a muscle grows according to the daily demands of our lives.
The more often you do something, the brain will change its pathways in order to maximize its efficiency. Like widening a highway to allow more traffic to flow, this is how practice makes perfect. Psychic abilities. In an experiment where individuals were shown either a calm or an emotional image, randomly selected by a computer, the brain and the body showed reactions to the image 6 seconds before the image appeared on the screen, proving that our subconscious knows what is going to happen before it happens. The power of the imagination. It has been scientifically documented that the nervous system does not know the difference between reality and imagination and will react as though it were really happening. For example, you may imagine yourself hanging off the edge of a building and your palms will begin to sweat. The best athletes in the world know this secret and practice visualization techniques to improve their skills in the game while relaxing at home. The third eye. Does everybody really have a third eye in their brain? In modern days, the third eye has been linked to the pineal gland, shaped like a pine cone and centered in the middle of the brain. Surprisingly, the pineal gland actually has retinal tissue made up of photoreceptors, just like an eyeball. DMT. The pineal gland is also thought to produce a chemical known as DMT. Nicknamed the spirit molecule or the seat of the soul, DMT is believed to be released during dreaming, during spiritual and mystical experiences, and during birth and death. Known as the most powerful hallucinogenic drug that can dramatically affect human consciousness. Dan kalian udah selesai menyimaknya tentang video tersebut ya, berarti kalian tahu lah ya sedikit-sedikit tentang IQ yang kalian dapat dalam diri kalian itu apa gitu. Terus next, di sini ada pengertian. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi inteligensi, diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Jadi kalian kalau misalkan EQ-nya baik atau SQ-nya baik atau lain-lainnya baik, kalian bisa hidup lebih terarah lagi, lebih terstruktur gitu. Jadi jangan sampai kalian hidup tuh nggak tahu arah, mau kemana sih hidup kalian, mau dibawa kemana sih hidup kalian, jangan sampai kayak gitu. Nah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Kalian tahu kondisi kalian berada atau tempat kalian berada itu, kalian harus tahu dimanapun. Oh, kondisinya kayak gini, berarti saya berperilaku harus kayak gini. Saya harus merespon keadaan sekitar kayak begini gitu. Jangan sampai kalau kalian tuh terbawa arus gitu, nggak tahu mau kemana aja jadi gitu. Jangan sampai kayak itu. Jangan sampai kayak gitu. Itu akan menyerumuskan kalian ke hal yang lebih negatif dan akan merusak diri kalian sendiri gitu. Nah, konsep inteligensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet pada tahun 1964. Mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam suatu angka, yaitu intelligence quotient. Jadi ada kan kalau misalkan kalian masuk kerja tuh di tes tuh kayak misalkan hitung-hitungan atau baca koran dengan cepat, atau itu apa sih, kalau baca koran tuh harus digini-gini gitulah, nanti kalian pasti bakal ngerasain kayak gitu. Itu namanya bisa menghitung EQ kalian sampai sejauh mana dan kalian bisa pahami sampai mana gitu. Next, IQ, kecerdasan intelektual. Nah, di sini merupakan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap untuk berkembang gitu. Misalkan yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa. Nah, kecerdasan berbahasa ini gimana cara kamu mengolah apa yang akan kamu ucapkan agar orang yang kamu ajak bicara itu paham dengan bahasa kamu gitu. Jadi ucapan yang kamu itu terstruktur, terarah gitu. Misalkan kamu mau bahas ini, jadi kamu harus dalamin nih pembahasan ini gitu. Kalau misalkan kamu jadi presenter gitu, kan harus terarah tuh pembawaannya. Nah, kayak gitu. Kecerdasan matematik atau logis, kecerdasan angka. Biasanya yang orang-orang pintar di biologi atau matematika nih, pintar nih untuk hitung-hitungan gitu, minta triknya, gimana caranya gitu. Nah, kecerdasan spesial atau cerdas gambar. Biasanya orang yang pintar gambar tuh bagus, intelektualnya tuh lebih kebangun atau EQ-nya lebih kebangun untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitupun dengan orang yang tidak bisa gambar, kita harus berusaha gimana diri kita lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu.
Terus kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan tubuh. Kalau kondisi tubuh kita fit atau keadaan sehat, otomatis kita akan berpikir secara sehat juga, secara logis juga, agar apapun permasalahan yang kita hadapin itu kita bisa mikir secara tenang, tidak terburu-buru atau tergaba-gaba gitu. Nah, kecerdasan musikal, nada suara, biasanya nih yang pinter-pinter nyanyi nih bisa ngatur kontrol suaranya kayak gimana gitu. Nah, kecerdasan interpersonal atau cerdas diri. Seburuk apapun kalian, tapi kalian harus berwibawa di depan orang banyak atau di depan orang agar diri kalian tuh tidak dijudge. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Seenggaknya kamu tuh harus menguasai apapun penguasaan yang akan kamu bahas nantinya, apapun yang permasalahan yang kamu pecahin nantinya itu akan menggambarkan diri kalian tuh siapa gitu. Nah, kecerdasan intrapersonal atau cerdas dalam bergaulan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kalian pintar dalam menguasai situasi kondisi dimanapun kalian berada, kalian tidak akan terbawa dengan arus. Jadi kalian tuh jadi pendoman teman-temannya yang lain gitu. Terus kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam itu biasanya secara otodidak gitu. Jadi misalnya kamu ada apa-apa nih, jadi kamu berpikirnya tuh secara logis gitu. Jadi tidak langsung ngambil keputusan gini-gini, jangan. Jadi kamu tuh harus permasalahan itu datang, masalah itu juga kamu selesaikan dengan sebaik mungkin gitu. Next, EQ atau kecerdasan emosional, ini wajib banget untuk kita kuasai karena kalau misalkan emosi kita bergebu-gebu gitu, itu akan mencontohkan bahwa diri kalian tuh tidak perfeksionis gitu. Nah, di sini ada 5 poin. Pertama, kesadaran diri, kesadaran emosi diri, menilai pribadi dan kepercayaan diri. Kalau misalkan kesadaran emosi diri kalian itu bagus, kamu bisa ngontrol dengan bagus, otomatis kamu dapat dipercaya sama orang-orang kalau kamu tuh pandai untuk memecahkan suatu masalah atau mengidekan suatu masalah atau ide yang bagus-bagus yang akan kamu luapkan ke teman-teman kamu nanti dan akan membawa dampak positif juga kepada teman-teman kamu yang lain gitu. Terus pengaturan diri, pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif gitu. Nah, kalau misalkan kamu jadi orang dapat dipercaya, otomatis orang tersebut akan nyaman sama kamu gitu. Terus, jangan jadi orang yang agresif. Kalau agresif itu kan kayak apa sih namanya? Selalu menggebu-gebu kan. Kalau misalkan semuanya harus cepet gitu, kayak ngebet banget untuk menggapai sesuatu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalian tuh harus pikirin dampaknya apa, resikonya gimana. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah. Nah, motivasi, dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Motivasi itu datangnya dalam diri kalian sendiri. Walaupun orang lain motivasi kamu bla 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 bla, tapi dalam diri kamu nggak ada motivasi, itu sama aja bohong. Jadi yang paling utama itu motivasi datang dalam diri kalian sendiri gitu. Saya mau begini-gini, motivasilah diri kalian sendiri gitu sebelum orang lain motivasi kamu gitu. Percuma juga orang lain ngomong bla 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 tapi mental dalam telinga kamu, nggak bisa kayak gitu. Nah, empati, memahami orang lain, pelayanan, membantu mengembangkan orang lain, menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Empati itu, misalkan teman kamu lagi ada masalah atau lagi apa gitu, itu kamu ikut bantu. Nah, empati itu adalah kalian ikut merasakan, ikut membantu teman kalian gitu. Nah, yang kelima, keterampilan sosial, pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kepemimpinan, katalisator dan perubahannya, manajemen konflik, keakraban, kerjasama antar tim. Ini biasanya per tim ya. Jadi kalau misalkan biasanya ketua kelas nih, gimana caranya agar anggota-anggotanya menjadi satu pikiran, itu tugas kalian tuh sebagai ketua kelas. Kalian contohin sebagai pemimpin yang baik gimana, bijaksana itu gimana gitu. Next, IQ. Nah, di sini ada 3 tahapan, kayak misalkan tingkatan Quainters atau orang-orang yang berhenti gitu.
Terus kedua, tingkat campers atau orang yang berkemah. Nah, 3, tingkat climbers atau orang yang mendaki. Selanjutnya, di sini ada psyche atau creativity quotient. Nah, di sini ada 5. Pertama, kelancaran atau kefasihan, kemampuan memproduksi banyak ide. Jadi tuh kamu punya banyak ide, segudang ide di otak kamu harus gimana cara ide-ide kamu tuh berkembang secara baik gitu. Keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan, jalan pemecahan masalah. Jadi orang kalau mau menyelesaikan masalah itu harus hati dan pikirannya itu harus dingin, harus tenang, baru permasalahan itu bisa terselesaikan. Kalau misalkan kamu bergebu-gebu, itu nggak akan selesai permasalahan, yang ada akan makin riweuh gitu. Keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Jangan pernah ngejeplak kayak karya orang lain, itu nggak bagus. Jadilah pribadi sendiri untuk menghasilkan karya yang bagus secara ide tersendiri gitu. Itu lebih dihargain ketimbang kalian ngejiplak. Terus penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Kalian tahu kalian punya agenda-agenda yang akan harus kalian selesaikan. Terus tersusun nih, terarah apa aja yang harus saya selesaikan, caranya gimana, apa dulu yang harus saya selesaikan gitu. Terus perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Misalkan kalian udah menyelesaikan masalah ini nih, kalian kaji kembali, apa ini benar ya yang saya lakukan, apa benar ya putusan permasalahan yang akan saya ambil kayak begini gitu. Kalian kaji kembali gitu, agar jadi penilaian diri kalian sendiri gitu. Next, SQ, spiritual quotient. Spiritual adalah initik dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang ngilhamin atau mengembangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa bata waktu gitu. Terus menambahkan bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan atau keyakinan yang diambil secara individu gitu. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, memiliki prinsip dan fisik yang kuat. Kalian harus punya prinsip hidup yang kuat atau terarah. Terus yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam beragama. Jangan pernah yang namanya rasis, agama ini begini. Jangan pernah. Kalian harus menghormati agama orang lain yang beda keyakinan. Ketiga, mampu meyakini setiap sisi kehidupan. Sisi kehidupan adalah sangat penting dalam hidup kalian karena itu sangat bermakna buat hidup kalian. Terus 4, mampu mengolah dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Kalau iman kamu kuat, secara otomatis apapun permasalahannya pasti kalian akan selesaikan dengan baik dan akan menghasilkan suatu pemecahan masalah yang baik juga. Next. Di sini ada jenis-jenis kecerdasan yang tadi saya bilang ada 5 kecerdasan. Terus di sini cara melatihnya nih, kamu bisa baca sendiri di sini. Cara melatihnya gimana? Jadi kamu bisa praktekin dengan baik gitu. Nah, sudah dibaca kan? Cara melatihnya kayak gini. Dah. Kalau sudah dibaca, sampai di sini dulu materinya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa chat saya secara pribadi. Bu, saya ada yang kurang paham nih. Ini gimana ya, Bu? Ini gimana ya? Akan saya bales ya. Terus kalau misalkan sudah paham, tolong dikembangkan secara lebih baik lagi.